Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Setiawan sebagai Ketua dari Kelompok 9 Mata Kuliah Pemerintahan Desa dengan Bapak Dr. Agustina Setiawan, SIPM SI selaku dosen pengampu. Kelompok 9 beranggotakan Rahman Nuryani dengan NIM 61121911121, Siva Nabila dengan NIM 61121911071, dan saya sendiri Tian Setiawan dengan NIM 61121911073. Di sini kami akan mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Pengelolaan Fasilitas Birokrasi Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cihampelas. Perkenalkan, nama saya Rahman Nuryani dengan NIM 61121191121. Di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakang, yaitu pembangunan terhadap fasilitas umum merupakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sarana dan prasarana atau disebut dengan infrastruktur di suatu daerah perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu tugas pemerintah desa yaitu melaksanakan pembangunan desa. Suatu desa dikatakan berhasil apabila pembangunan sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam hal mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang terdapat dalam Undang-Undang Desa Pasal 78 Ayat 1, bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur fasilitas di Desa Cihampelas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lalu kedua, apa saja kendala permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur fasilitas di Desa Cihampelas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, mengenai pemerintahan desa. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengenai birokrasi. Hadirnya birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara atau pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk terlibat secara langsung dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya. Baik dalam keadaan tertentu, negara memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu, negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat yang disebut dengan birokrasi. Selanjutnya, perihal metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan bagaimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur dan fasilitas di Desa Cihampelas menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara detail, terperinci, dan terstruktur. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Tahap penelitian. Yang pertama, menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus perizinan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen penelitian, memahami dan memasuki lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pemaknaan data, menentukan kesimpulan dan verifikasi data, dan terakhir pelaporan data. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, format rekapitulasi anggaran biaya. Nomor 1, jenis pengeluaran kebutuhan kegiatan virtual dengan biaya Rp2.490.000. Nomor 2, jenis pengeluaran biaya habis pakai dengan biaya Rp3.781.000. Nomor 3, jenis pengeluaran perjalanan dalam kota dengan biaya Rp1.350.000. Dan nomor 4, jenis pengeluaran lain-lain dengan biaya Rp2.850.000 dengan jumlah total keseluruhan yaitu Rp10.471.000. Yang selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Yang pertama,
tahap perencanaan yang di dalamnya terdapat pembentukan tim riset yang dilakukan pada bulan Januari dengan Tian Setiawan selaku person penanggung jawab. Selanjutnya pemantapan dan bimbingan tim penelitian yang dilakukan pada bulan Januari dengan Rahma Nuryani selaku person penanggung jawab. Nomor 2, tahap persiapan yang di dalamnya terdapat penyusunan jadwal kegiatan yang dilakukan pada bulan Januari dengan Tian Setiawan selaku person penanggung jawab. Selanjutnya, pembuatan dan penyusunan pedoman wawancara yang dilakukan pada bulan Januari dengan Rahma Nuryani selaku person penanggung jawab. Dan nomor 3, tahap pelaksanaan yang di dalamnya terdapat pengamatan lapangan yang dilakukan pada bulan Januari dengan Sipa Nabila selaku person penanggung jawab. Selanjutnya, mencari narasumber dilakukan pada bulan Januari dan dengan Rahma Nuryani selaku person penanggung jawab. Nomor 4, tahap pengelola data yang di dalamnya terdapat mendengarkan kembali rekaman wawancara yang akan dilakukan pada bulan Februari dengan Tian Setiawan selaku person penanggung jawab. Dan selanjutnya, penarikan kesimpulan dan analisis yang akan dilakukan pada bulan Februari dengan Sipa Nabila selaku person penanggung jawab. Dan nomor 5, tahap pengumpulan data yang di dalamnya terdapat penyusunan draft dan laporan akhir yang dilakukan pada bulan Maret dengan Sipa Nabila selaku person penanggung jawab. Selanjutnya, susunan organisasi, tim kegiatan dan pembagian tugas. Yang pertama, Tian Setiawan dengan NIM 61121910773, program studi ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu tata kelola pemerintahan, alokasi waktu jam per minggu yaitu 1.400 jam per 7 minggu. Yang kedua, Rahma Nuryani dengan NIM 61121911121, program studi ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu birokrasi, alokasi waktu jam per minggu yaitu 1.400 jam per 7 minggu. Yang ketiga, Sipa Nabila dengan NIM 61121911071, program studi ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu birokrasi, alokasi waktu jam per minggu yaitu 1.400 jam per 7 minggu.